Oke, testing. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman wajib pajak atau petugas pajak atau siapapun ya teman-teman semua, dimanapun Anda berada ya, terima kasih semua. Ini sudah 100 orang lebih yang hadir dan sudah bertambah terus ya. Eh, Acara ini diadakan oleh kita bersama ya, oleh IWPI, Pajak Smart, eh, dan satu lagi tamu istimewa kita teman-teman ya. Nanti kan kita perkenalkan. Yang pertama adalah ini mengenai Kortes dan kesehatan mental wajib pajak. Ini bagaimana cara mengelola emosi dan menentukan solusi ya. Ini kita bersama langsung dengan Bapak Rinto Setiawan dari Ketua Umum WPI. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Suaranya belum ada Pak, izin. Suaranya belum ada Pak. Selamat sore Mas Awan Iya dan Pak. rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih Pak Rinto dan terima kasih juga kepada tamu istimewa kita ya, Bapak Joni CHT dari founder Indonesia Tax Trauma Center. Nah, ini khusus ya, tax trauma buat teman-teman semua. Saking pentingnya dunia kesehatan mental kita ya, sampai muncul Indonesian Tax Trauma Center dari Pak Joni. Halo Pak Joni, apa kabar Pak? Halo Pak Awan, Pak Fungsiawan, Pak Rinto, dan semua rekan-rekan di Nusantara. Selamat sore, selamat siang. Selamat siang, selamat sore. Oke, siap. Terima kasih Pak Joni dan Pak Rinto. Nah, pertama-tama kita opening dulu teman-teman ya. Mungkin Pak Rinto bisa memberikan sedikit saja bagaimana latar belakang kenapa sampai dibikin webinar ini, menjadi penting nih era-era konteks ini, kesehatan mental menjadi penting bagi kita semua nih Pak. Ya, terima kasih Mas Awan, Pak Joni. Ya, acara ini diselenggarakan oleh IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, berkaitan dengan banyaknya keluhan wajib pajak terkait dengan penggunaan aplikasi Cortex. Yang mana kita ketahui pada tanggal 15 dan tanggal 20 ini adalah batas akhir pelaporan PPh 21. Nah, ini banyak teman-teman yang juga kesulitan dalam membuat pembayaran, billing pembayaran maupun pelaporan dari ini SPT masa. Mengingat juga beberapa hari yang lalu juga dari pihak DJP sendiri yang kita lihat di kontennya Pajak Smart juga, ternyata dari pihak internal Direktorat Jenderal Pajak juga mengalami tekanan mental, dan dari internal Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan ini ya sosialisasi tentang kesehatan mental juga yang dihadiri oleh internal dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan sayangnya dari internal Direktorat Jenderal Pajak tersebut, hasil sosialisasi terhadap penanganan kesehatan mental pegawai internal DJP itu tidak dipublikasikan secara umum. Nah, ini kita selenggarakan kali ini, harapannya dari wajib pajak ini yang bergabung dengan IWPI maupun yang tidak, itu menyampaikan keluh kesah. Nanti kami bantu dibantu oleh Pak Joni dari Indonesia Tax Trauma Center. Nah, untuk gimana solusi dan penanganannya terhadap ini keluhan aplikasi Cortex. Nanti juga dari IWPI juga akan nanti akan bisa download dari websitenya IWPI terkait caranya apabila wajib pajak ini tidak bisa melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakannya dengan tepat waktu. Nanti akan ada format yang itu nanti bisa di-download. Mungkin nanti 1-2 hari ke depan akan saya siapkan filenya, itu nanti bisa berkirim ke KPP masing-masing. Yang intinya adalah agar surat ini menjadi alat bukti apabila di kemudian hari nanti dikenakan sanksi administratif. Karena dari pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui surat keterangannya, keterangan tertulis pada tanggal 10 Januari, itu sudah mengatakan bahwa tidak akan dikenakan sanksi apabila terjadi kendala pelaporan perpajakan terkait aplikasi Cortex. Namun sampai saat ini, kami dari WPI juga sudah bersurat kepada DJP dan Kemenq untuk meminta penegasan terkait peraturan yang menyebutkan bahwa apabila terjadinya gangguan Cortex ini tidak ada sanksi. Namun sampai sekarang itu belum dikeluarkan aturan tersebut. Untuk menyingkat waktu, saya serahkan ke Mas Fungsiawan atau langsung ke Pak Joni untuk memaparkan materi. Terima kasih.
Oke, siap-siap. Sabar Pak ya. Jangan ngamuk seperti Pak Rasman ya di pengadilan. nanti makin stres kita semua ya. Pak Rinto baru mulai aja udah ngegas nih ya mengenai sanksi-sanksi dan denda-denda ya, mimpi buruk kita semua ini ya. Oke. Teman-teman, makasih ya. Ini kesehatan mental menjadi isu sangat krusial, sangat penting sekali ya bagi kita semua. Kita langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Joni dari Indonesian Tax Trauma Center. Silakan Pak Joni. Oke, terima kasih. Saya izin ya untuk saya screen. Untuk saya screen. Ini ada sedikit materi sederhana sih, materi sederhana yang dibuat untuk membantu. Udah bisa melihat ya? Sudah Pak. Kesehatan mental wajib Udah ya? pajak. Oke. Iya, jadi kesehatan mental wajib pajak. Kenapa ini warnanya juga bukan warna gelap ya, tapi memang warna hitam, warnanya malam. Karena nanti akan erat hubungannya dengan malam hari gitu. Ya. Ini tiba-tiba kita mendapatkan banyak informasi bahwa kerja itu dipaksa kerja malam. Nah, sedangkan mestinya itu malam itu adalah waktu untuk istirahat. Bentar. Nggak bisa. Sorry, freeze. Lainnya freeze ya. Lainnya freeze, saya up dulu. Oke, mungkin nggak ini. Intinya adalah dari implementasi Cortex di awal tahun kita telah mendengar di medsos, kita juga ada membaca di IG-nya Menteri Keuangan, IG-nya asosiasi, dan banyak yang kita baca itu berupa hujatan ataupun ketidakpuasan masyarakat pengguna Cortex. Ya. Jadi ketika masalah ini terus ada, ini dari kita di Indonesian Tax Trauma Center itu melihat adanya potensi ataupun adanya tren yang gede di masyarakat, yaitu munculnya kecemasan yang berlebihan di masyarakat terkait dengan pajak. Nah, kenapa bisa muncul kecemasan? Nah, kenapa bisa muncul kecemasan? Karena mungkin yang dihadapi masyarakat itu banyak ya, masalah harian masyarakat itu banyak. Tetapi ketika ini harus menghadapi yang namanya program dari pemerintah dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin di sana itu muncul rasa depresi, rasa di mana mereka itu tidak ada solusi, mau marah pun nggak bisa, ke siapapun nggak jelas, gitu ya. Sedangkan di sisi lain, nah ini udah muncul ya, oke terima kasih. Nah, next ya. Ini jadi di sini di media-media mainstream ini semua muncul oke. Ya, next. Oke, jadi ini next itu dampak bagi wajib pajak ketika mereka itu menghadapi masalah di mana perpajakan ini kita tidak bisa berekspresi dengan bebas, tidak bisa mau ngeluh ke siapa juga nggak tahu ya, karena ini juga dipaksakan gitu ya untuk dijalankan. Itu muncul kecemasan, muncul kekhawatiran ke depan bagaimana. Sedangkan bagi karyawan sendiri, apalagi yang bekerja ya, bagi yang bekerja itu juga mengalami kecemasan bahwa ketika awal tahun itu masyarakat mengalami namanya inflasi, mengalami lonjakan harga, kemudian nilai ekonomi juga, kemampuan menghasilkan juga menurun. Hidup meningkat, dan muncul stres gitu. Nah, ketika di kantor belum bisa diselesaikan, mereka juga dipaksa untuk
melanjutkan pekerjaan di rumah, sedangkan ya tahu sendiri ya, Mas Awan contohnya dari Jakarta kalau misalnya jam 5 pulang kerja itu kadang sampai rumah udah jam berapa itu, ada yang bisa jam 10 baru sampai rumah, dan masih harus lagi melanjutkan pekerjaan di rumah. Itu juga menimbulkan tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, itu bagi karyawan. Bagi pengusaha, ketika mengetahui bahwa pemeriksaan pajak dilakukan itu bukan di bulan berikutnya, tetapi 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, pengusaha seperti mengalami deja vu ya, bahwa dulu pernah ada namanya COVID. Ketika COVID, ada DTP, ditanggung oleh pemerintah, tahun 2020, 2021, tetapi ketika masuk ke tahun 2023, 2024, ada pemeriksaan SP2DK, disuruh bayar denda, atas yang tahun 2020, 2021. Yang dulu diberikan kebebasan, ini sekarang didenda. Nah, bagaimana jika ini berlanjut terulang lagi di Cortex? Sorry. Ini adalah satu kekhawatiran yang lumayan besar ya bagi pengusaha ya, karena mereka juga tidak pernah menganggarkan denda pajak ke dalam porsi ini proporsional dari keuntungan penjualan. Tidak pernah dibuat pos kerugian pajak sekian, itu tidak ada. Jadi pengusaha akan mengalami stres. Nah, di sini dari karyawan stres, pengusaha stres, ya kan? Konsultan juga tiba-tiba menghadapi desakan yang sangat masif dari klien-kliennya gitu. Ini juga akan menimbulkan kecemasan yang sangat tinggi ya. Nah, oke, next. Tingkat kecemasan yang tinggi ini, tingkat kecemasan tinggi ini next akan memiliki dampak bagi kesehatan. Nah, kita mulai dari mengenai jam kerja, ya, mengenai jam kerja. Jam kerja itu ketika jam kantor nggak bisa diakses, itu juga begitu kita masuk yang katanya jamnya itu berputar terus, ya lingkar yang berputar udah trauma juga gitu ya. Jadi begitu di kantor nggak bisa diselesaikan, kewajiban pajak tetap jalan, dan juga keputusan pemerintah untuk kepastian atas penghindaran denda ini belum ada, maka pasti muncul kecemasan. Lanjut ke rumah, ketika sampai di rumah, yang mestinya adalah waktu untuk keluarga, waktu untuk bersantai, itu masih harus pikirin kerjaan lagi, harus bekerja, dan informasi dari teman-teman maupun di medsos kita baca itu, ada yang khusus berburu akses itu setelah jam 10 malam gitu. Kita tahu loh bahwa jam 10 malam itu sebenarnya adalah waktu yang paling baik untuk mulai tidur. Karena apa? Fungsi badan, secara biologis badan, kemudian secara hormon dan lainnya itu semua itu udah jam tubuh untuk tidur. Jadi ketika dipaksakan untuk bekerja, dan ini udah hari kesekian, udah tanggal 41 hari ya, berturut-turut. Jadi ini seperti kita dipaksa ronda malam, 40 hari berturut-turut. Yang mampu ini siapa sebenarnya? Nah, ini ketika dilakukan hanya karena dasar pemotivasi ekonomi, supaya tidak kena pecat, supaya tidak kena denda, ini sebenarnya sangat disayangkan, karena efeknya ke kesehatan loh. Nanti uang yang terkumpul sekarang itu sebenarnya cukup nggak untuk berobat nanti, dan apakah ini bisa ini ya di cover oleh BPJS itu belum gitu. Nah, jadi ketika kecemasan, efek ke kesehatan, ini bukan versinya saya aja ya, tetapi juga ini ada kita ambil itu dari headline, ini effect of anxiety on the body di Asus pada 2025 ya. Nah, dampak kecemasan bagi kesehatan itu banyak ya. Yang pastinya, dan seringnya itu begadang, cemas, akan mengalami kesulitan dalam konsentrasi. Kita bisa coba bagaimana dulunya 2024, mudah untuk senyum, mudah untuk ketawa, ya kan, masih bisa ya, me time itu masih ada, tapi sekarang belum apa-apa udah kepikiran cortex gitu. Karena hitungan dendanya juga lumayan gede gitu ya, belum tentu sanggup bayar. Belum lagi nanti di Uber dikejar oleh orang yang mengaku sebagai
pemeriksa, sebagai pengawas, banyak deh dinamika ini wajib pajak di Indonesia masyarakat. Nah, ketika tidak bisa berkonsentrasi, efeknya itu gede banget, akan memunculkan efek domino. Bagi yang harusnya itu beraktivitas secara normal, ini akan mempengaruhi. Efeknya bisa memicu sakit kepala, ya, ada migrain, ada yang bisa muncul ini menjadi, ya, dengar kata pajak aja, SPT aja, faktur pajak itu langsung bisa emosi gitu. Nah, kemudian ini juga meningkatkan sensitivitas emosional. Ya, nah, ketika orang yang biasanya itu tenang, tiba-tiba udah mulai depresi, konsentrasi, kemudian muncul migrain, sakit kepala, emosionalnya juga udah mulai sensitif, udah marah, itu pasti nanti pengaruhnya ke apa? Ritme jantung, gangguan pernapasan, ya, ini kita mengalaminya sendiri. Oke, kemudian juga setelah ini juga pasti efeknya setelah ke jantung ke ini, peningkatan tekanan darah. Ketika tekanan darah meningkat, ini bagaimana bagi yang muda mungkin masih belum terasa ya, tetapi bagi yang, ya mohon maaf ya, bagi pensiunan yang sudah berkarir sebagai konsultan pajak, itu harus hati-hati, jangan dari ini jadi stres terselubung, tekanan darah meningkat, itu bagi kesehatan sangat ya, istilah kerennya itu not work for us gitu ya, sangat tidak. Nggak ada suaranya. Oke. Nah, kemudian Iya, aku nggak ada suaranya, caranya gimana? halo, suara saya ada ya? Ada, Pak. Ada ya, oke. Mohon maaf, tadi ada yang masuk, tidak ada suara gitu. Nah, ini mungkin salah satu bentuk kecemasan ya, kecemasan. Jadi, oke. Nah, kemudian setelah mengalami yang namanya peningkatan tekanan darah, badan itu mulai, otot itu merasa kejang, itu otomatis badan itu kan merespon. Jadi setiap kecemasan yang bisa berefek ke tubuh, itu udah jelas, itu udah trauma. Oke, itu yang bagi kita para hipnoterapi, para hipnoterapis, yang kami settle, yang kami selesaikan adalah apa? Kami harus melihat dulu ada enggak efek ke dalam tubuh. Kalau sudah ada efek seperti gangguan pernapasan, itu fix trauma gitu. Jadi kita juga harus lebih mudah untuk merilis gitu ya. Nah, jadi akan muncul lagi efek ke ini, nyeri otot, ketegangan fisik, ya. Ada yang malahan bisa panic attack, apalagi yang punya histori sebelumnya. Nah, ini yang punya histori kesehatan sebelumnya itu, ini juga harus diperhatiin. Ya, nah dari sini bisa juga karena jam tidurnya juga terganggu. Kalau lagi stres gini, mood makan tuh kadang nggak ada loh. Bukan kalak makan. Ada yang malahan itu nggak ada mood makan sama sekali. Tidak ada mood makan. Yang makan kebanyakan juga efek ke kesehatan itu juga lumayan masif ya. Nah, itu juga menimbulkan kelelahan kronis, depresi, dan juga banyak hal yang tidak ada di sini gitu ya. Terutama juga terkait dengan hubungan antar manusia, waktu ke keluarga. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya kita itu aware, dan juga kita harus meletakkan satu benang merah kepada fenomena masyarakat yang namanya generasi strawberry. Ya, yang katanya generasi strawberry itu kelihatannya itu bagus di luar, tapi ditekan dari dalam itu langsung hancur. Makanya kemarin kita melihat ya, ada TikTok yang kontennya itu mengenai resign, itu say goodbye kepada Cortex dengan cara membuat surat resign. Yes, ketika satu saat membuat surat seperti itu, mungkin kita bisa relief ya, lega keluar dari dunia ini. Tapi ketika besoknya kebutuhan rumah tangga itu tetap ada, itu stres baru akan muncul. Mungkin akan merasa nyesel, kenapa saya resign gitu. Satu anggota resign akan mengakibatkan turbulence dalam tim. Teman-teman di tim juga akan mengalami stres yang berakumulasi ya. Jadi ini seperti lingkaran setan yang dari satu titik akan berakumulasi semakin banyak. Itu sih Pak Awan, Pak Fungsiawan, dan juga teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita sebagai hipnoterapi, kita melakukan beberapa identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, kemudian dari
dari masyarakat yang datang ke kita itu kita melakukan konseling, kita melakukan terapi dengan teknik kita yang telah terverifikasi. Ada yang hingga 4 jam, ada yang bisa setengah jam udah selesai gitu ya. Itu tergantung teknik dan juga tingkat depresi. Ada juga yang dari kecemasan ini depresi, itu bisa kepikiran sampai mohon maaf ingin bunuh diri. Kalau ada yang seperti itu tolong ya, itu tolong dikomunikasikan. Jadi untuk yang ini kan tadi kita menyatakan mengenai dampak kesehatan di masyarakat seperti apa, ya. Nah, dan kita nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah ada benang merah atau memang kebetulan atau memang ini adalah satu berkah bagi rakyat Indonesia ketika Menteri Kesehatan merilis, ketika Menkes merilis berita, ketika Menkes itu merilis berita bahwa akan diadakan screening atau screening kesehatan mental gratis di Indonesia. Oke, yang ini tolong mungkin kita minta dukungan dari IWPI ya untuk kolaborasi dengan Menkes terkait dengan fasilitas screening kesehatan mental. Nah, itu salah satu mungkin yang solusi yang terpikirkan oleh saya. Karena kita tahu hipnoterapi aktif di Indonesia yang berpraktek itu di asosiasi yang diakui itu nggak banyak, Pak. Itu banyak. Ya. Jadi ada beberapa yang reputasi yang baru, yang bagus itu juga memiliki kapasitas yang terbatas. Jadi kalau stres kita udah skala nasional juga, ya kita harus berpikir ke apa solusinya. Mungkin saatnya bisa next. Oke. Nah, solusi dari kita sebenarnya simple ya, karena kita harus refleksi kembali bahwa apakah masalah ini adalah satu masalah yang dari dulu sudah ada? Enggak. 2024 kita enggak ada masalah seperti ini. 2023, 2024 kita beraktivitas bulan 1, bulan 2. Saya nggak tahu ya, 4 hari lagi Valentine yang dibahas apakah mawar merah atau cortex ya. Jadi kalau Valentine tahun ini logonya berubah jadi cortex warna merah kan nggak lucu juga gitu ya. Nah, karena anak muda ini kalau generasi muda sekarang kalau udah stres itu bisa aneh-aneh. Apalagi ada yang suka wibu, suka K-pop itu wah, kita bukan generasi kita ya. Nah, jadi kita menyarankan beberapa hal. Contohnya seperti solusi yang kita sampaikan adalah pertama itu komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa dari mana? Ketika yang bagi karyawan ya tahu bahwa sumber masalah dari mana? Korteks. Dari mana sumber masalahnya? Dari pekerjaan. Coba komunikasi ke pimpinan. Komunikasi ke pimpinan. Sampaikan bahwa sebelum kami baik-baik saja. Tapi setelah ini berantakan. Oke. Nah, kemudian jika ada yang misalnya, ada yang di chat istrinya, Bapak belum pulang. Ini benar nggak lembur di kantor atau ke tempat yang nggak benar? Gitu. Emang Bapak nggak gitu. Ditunjukin ke pimpinannya, ini loh Pak, gara-gara kortek saya ditusuk selingkuh gitu kan, ini kan karena saya lembur. Nah, kasih ke tim yang ada perusahaan, kemudian nah setelah perusahaan di masyarakat, contohnya adalah apa? Jika memang harus dikerjakan di malam, mungkin jam kerja pabrik itu mungkin jam 4 sore gitu. Oke. Nah, ataupun bagaimana itu tinggal diatur gitu ya, sehingga ini juga sebenarnya masalah bagi dunia industri, karena jika industri pihak pemberi kerja itu diketahui secara terdokumentasi ataupun secara jelas melakukan mengakibatkan pekerja itu bekerja di luar jam kerja dan tidak diberikan lembur, oke, itu akan menjadi satu cacat hukum, satu celah untuk diadukan ke LSM atau diadukan ke ini ya Disnaker, itu bahaya gitu. Apalagi jika udah berturut-turut selama berapa lama gitu. Jadi kalau bagi perusahaan yang misalnya melakukan ekspor ke luar negeri, ini pengalaman saya ya,
itu mereka harus proses ke GMP Plus misalnya, ada audit control union. Itu salah satu yang ditanya adalah apakah ada karyawan itu disuruh untuk bekerja di luar jam kerja gitu. Dengan adanya Cortex, itu para eksportir yang ekspor dengan skema GMP Plus kalau di audit itu kan gagal semua. Kenapa? Karena bagian pajak lembur itu, dan itu rutin lemburnya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jika perlu diubah, modifikasi jam kerja, lakukan seperti itu. Jika memang hak dari pekerja itu adalah lembur, itu ya mau nggak mau perusahaan harus ini menganggarkan biaya lembur ataupun ekstra puding kepada mereka, dan tentunya didokumentasi gitu ya. Jadi memang jelas kalau itu ada, berarti Cortex itu menyebabkan kerugian di masyarakat. Nah, setelah komunikasi yang bagus sudah ada ke dalam internal perusahaan, komunikasi kepada klien. Karena kadang di secara internalnya bos juga cuek sebenarnya, masalah Cortex berantakan udah biarin aja. Tetapi ketika buyer mendesak, kalau bapak nggak kirim tagihannya, nggak kirim faktur pajak, saya nggak mau bayar loh. Wah, ini cash flow terkendala. Kejar ke bagian pajak. Bagian pajak nggak bisa terbit. Mau diklik itu tombolnya nggak ada, kan bingung kan. Mau diklik loh, tombolnya di mana, kan nggak mungkin nyari tombol untuk cetak faktur pajak itu di bawah kolong, itu nggak ada di bawah kolong meja gitu. Jadi, nah ini juga akan jadi satu stres bagi para pekerja. Nah, komunikasikan ke pihak luar, kolega bisnis kita, bahwa ini adalah kondisi nasional, mohon maaf, jika perlu tercatat. Nah, kemudian setelah itu, ya tadi yang mungkin udah disampaikan oleh Pak Rinto ya sebagai Ketua Umum dari IWPI, bahwa nanti akan ada format surat. Nah, itu sangat bagus sekali menurut saya. Ini saya sudah membuat tulisan itu bersurat. Bisa membuat surat yang menyatakan kronologi seperti ini. Kalau bisa itu ada link rekaman video, ini loh error gitu ya. Pak, ini error, ada suara, ada video. Pak, tanggal sekian, udah jam 10 malam, kami proses, ini error. Maaf, ini terlambat, bukan karena kami jangan dikenakan denda, terima kasih. Kirimkan surat beserta linknya gitu. Nah, dengan adanya ini, ketika misalnya 3 tahun lagi, 2 tahun lagi ada pemeriksaan, terbit STP, kita bisa mengajukan untuk penghapusan. Dan saya rasa negara Indonesia itu, pemerintah itu baik kok gitu ya. Buktinya PPN 12% udah hampir naik, nggak jadi ya. Jadi LPG 3 kilo itu, nah Pak Presiden langsung bekerja cepat, itu bagus, Des. Menurut saya pemerintah Indonesia itu sangat suportif kepada rakyat Indonesia. Hanya penting adalah dokumennya itu bagus itu. Nah, komunikasi itu sangat penting ya. Ke dalam, saya ulangi, ke dalam internal tim, keluar ke pihak bisnis, ke kantor pajak yang terkait gitu. Setelah itu ya mungkin komunikasi itu ke keluarga, kasih pengertian bahwa mungkin ya kita lagi kena masalah seperti ini ya, sabar ya. Nah, ini sih. Nah, kemudian saya juga para pemberi kerja juga mohon maaf, mungkin tingkat kesabaran itu harus lebih sabar. Ya, nanti ada solusi di tahap ketiga. Ya, yang pertama komunikasi. Nah, yang kedua itu ada kolaborasi. Nah, kolaborasi contohnya adalah apa? Ada loh yang namanya media sosial, ada IG, ada Twitter, X ya, ada WhatsApp group, ada juga yang formal, yang dari DJP maupun informal. Yang di dalamnya itu banyak sekali informasi. Kita bisa misalnya, ini tidak bisa pemadanan. Gimana caranya? Cek ke sana. Ini tidak bisa, kita tidak bisa melakukan summit foto. Gimana caranya? Kita tidak bisa loh, ini udah kita sinkronkan, tiba-tiba hilang semua. Ini bagaimana caranya? Kemudian kita mau ngambil data ini nggak bisa, gimana caranya? Itu udah ada di curhat dari teman-teman, itu sebenarnya itu adalah solusi semua. Jadi inti solusi kedua adalah apa? Kolaborasi antar para sesama penanggung rasa gitu. Jadi saya nggak ngomong sesama korban musibah ya, jangan ya. Kita hanya ngomong penanggung rasa karena ini adalah sementara. Ini juga pasti akan berlalu gitu. Karena tidak mungkin ini dibiarkan hingga 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Nah, solusi ketiga itu setelah kolaborasi adalah apa? Relaksasi. Nah, relaksasi ini bagi yang mengerjakan Cortex, mohon maaf itu coba kita ini ya refleksi diri. Kita melihat bahwa dulu sebelum saya mengerjakan Cortex, hidup saya baik-baik saja. Tingkat stres saya juga tidak tinggi,
bagi yang mungkin perokok, saya hanya butuh 1 hari 2 batang, tapi sekarang kok bisa jadi 2 bungkus, itu berarti ada stres, ada apa. Untuk kalau kita sudah bisa berkaca istilahnya itu, oke, kita tahu bahwa kita bermasalah. Itu penting loh. Dan ketika kita mengalami trauma, sebenarnya bukan sakit ya. Jadi jangan merasa malu, merasa ini adalah aib, itu jangan. Nah, kita kalau udah tahu kita bermasalah, itu bisa kita sekarang pakai AI. Cek ke AI. Oke, seperti ke GPT. Jika Anda kamu adalah dokter kesehatan mental. Saya sekarang sedang mengalami ini. Apa sih rekomendasi kepada saya? Itu kan muncul banyak sekali. Jadi sekarang udah luar biasa. Nah, kita harus menyadari kita di posisi yang mana, tempo kita turuni dulu dikit, oke? Jangan terus mengejar kerjaan ini dulu, turuni dikit. Kemudian kita itu mungkin ketika bekerja itu bisa bawa tuh lebih santai. Ketika jam di browser itu lagi berputar, kita mau marah juga nggak ada gunanya. Santai, di sanalah kita berlatih untuk latihan pernapasan, tarik napas, kemudian buang napas. Kemudian di sekitar kita itu kalau bisa musiknya itu tolong jangan diputar musik-musik yang agresif. Itu bisa kita putar musik yang seperti musik box gitu ya, musik klasik, oke, musik jazz, musik yang ya musik yang memang enak kita sering dengarnya. Tapi kalau bisa tolong jangan putar musik patah hati. Udah korteksnya kena masalah, keingat lagi patah hati, waduh itu juga tambah stres nanti ya, itu jangan ya. Jadi kita itu cari cara untuk relaksasi, oke, relaksasi kita lakukan, simpel aja. Mulai dari apa? Kita menyadari bahwa ini adalah sementara, kemudian lagi kerja ini kita santai. Yang di rumah butuh mungkin udah kerja setengah jam, mau rileks, mau mandi air panas, air hangat itu silahkan. Kemudian siapin hal-hal yang buat kita itu seneng loh. Yang ada pelihara kucing, bawa kucingnya, minta kucingnya bantu kerja. Bagi pet lover ya, itu akan jadi satu relaksasi yang sangat membantu ya. Nah, jadi kalau misalnya setelah relaksasi pun merasanya itu, waduh, ini kok setiap dulu saya itu mengalami gangguan kecemasan. Sekarang saya juga sampai tidur saya juga jadi satu mimpi ya. Kalau ada yang seperti ini juga kita sarankan untuk jangan berdiam diri. Tolong sharing ke teman-teman, oke, sharing ke teman-teman mengenai apa yang kita rasakan gitu. Teman-teman paham kok mengenai korteks ini, apalagi yang sesama admin ya. Jangan sharingnya ke tukang parkir, ke bagian bubut mesin bengkel gitu ya. Jangan, ke kita yang sesama ini yang paham gitu. Artinya kalau memang mau nangis bareng tuh ya udah nangis bareng, ngumpulin semua, nangis bareng, sekali nangis kan lega semua gitu. Itu adalah satu relaksasi yang ampuh, tapi jangan direkam ya. Nanti masukin pula ke smart pajak itu jangan ya. Nah, bercanda ya Pak Awan ya. Nah, jadi ini sih bagi kita itu adalah sebenarnya ini adalah sangat simpel. Karena apa? Ingat, stres ini belum ada sebelum 2025. Jadi Indonesia itu kita itu masih sehat secara mental. Ini baru 40 hari loh. Ini baru 40 hari. Saya juga sambil baca keterangan ya, izin kepada Pak Wahyudin Ihsan Alamin. Saya sampai kebawa mimpi buruk Pak setiap malam apabila saya isu waktu pajak di Kortex. Saya rasa memang separah itu. Nah, ini bagaimana ini? Nah, kemudian ada lagi dari ini Bu Wiwi Bianti itu. Parah banget Pak, jangankan waktu keluarga, waktu istirahat saja nggak ada gitu. Nah, ada lagi yang rasa sabarnya udah sampai ke puncak. Oke, healing begitu masuk itu stres lagi. Nah, ini adalah bentuk stres yang harus kita pahami sampai di mana. Jika masih berupa kecemasan bisa kita selesaikan. Jika nggak bisa, tolong konsultasi ke pihak yang memang terkait, yang memang benar ya. Jangan, mohon maaf itu ke dukun atau ke yang non ilmiah ya, non medik, non ilmiah itu kalau bisa kita sarankan itu jangan, nanti jadi korban lagi gitu ya. Nah, jadi bisa juga ke beberapa profesi seperti bisa konseling, ada yang mungkin yang ibadahnya juga merasa lebih nyaman ketika ya silahkan beribadah gitu ya. Nah, kemudian bagi yang merasa kecemasannya udah tinggi itu bisa menghubungi ahli-ahli hipnoterapi yang ada di Indonesia gitu ya. Itu banyak, contohnya di Jakarta itu ada namanya Rumah Insan Mandiri yang ada di
yang ada di Pluit kalau nggak salah. Ini bukan jualan, ini salah satu contoh gitu. Di Medan ada Rumah Sejahtera, itu semua bernaung di bawah Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia gitu. Jadi ke sana itu bisa buat appointment, kemudian bisa buat setelah buat appointment itu kita bisa sharing, nanti akan diajari teknik-teknik untuk rilis. Ini karena secara online kita tidak bisa melakukan praktek. Tapi kalau misalnya ini adalah sesi offline ada di panggung, oke, kita bisa ngajarin. Oke, kita bisa mengarahkan bagaimana teknik tarik napas, hembuskan napas, oke, tarik napas, hembuskan napas itu berapa kali itu bisa membuat tekanan di dada itu menjadi lebih reda gitu. Oke. Nah, jadi ini mungkin yang apa ya, simpel aja ya, karena juga kita tidak mau mengeskalasi ini, artinya kita tidak mau menunggangi kondisi ini untuk menciptakan rumor-rumor yang wah ini telah menyebabkan ada yang percobaan ini BD. Ini jangan, kita justru tarik ke ini semuanya sebenarnya tidak ada masalah jika komunikasi itu bagus, jika kolaborasi bagus, oke. Nah, boleh kita ke KPP, jumpai AR kita, Pak izin ya, ini ada surat, saya berikan, ini tanggalnya, supaya ini memang jelas. Jadi 3 tahun lagi ketika AR yang baru pemilik saya itu ketika memberikan, mereka ngomong ini ada telat dan sebagainya, oke, kita bisa menjawab. Seperti sekarang, ini beberapa teman dapat STP yang dari tahun 2020, 2021, yang mereka bingung, ini denda apa, mereka nggak paham gitu. Nah, itu yang kita sarankan. Ya, nah mungkin Pak Awan, Pak Rinto, saya sampaikan dengan kemasan yang sangat ekonomis, ya, karena kalau di sini saya sampaikan mengenai paparan, mengenai teorinya, menurut ahli ini, karena otak itu adalah satu teknologi yang luar biasa ya, bagaimana otak kita berpikir hal negatif, menarik hal negatif dan sebagainya. Jika kita berbicara mengenai itu terlalu teknis, nanti akan membuat para wajib pajak Indonesia lebih stres, ya. Jadi kita maunya dibawa ke, kalau bisa happy, kalau bisa nuansanya juga dibuat nuansa yang lebih semangat gitu. Jadi teman-teman di kantor juga bisa saling memotivasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni, luar biasa pemaparannya ya teman-teman. Beliau ini tadi kan sudah lihat ya, gelarnya panjang sekali ya. Beliau ini seorang hipnoterapi, ahli dalam dunia hipnoterapi, tetapi khusus untuk pajak, beliau bahkan bikin traumapajak.com ya, teman-teman bisa bergabung. Jadi buat teman-teman, kita sangat bersimpati ya teman-teman, kesehatan mental adalah masalah serius bagi kita semua ya, dan perlu diselesaikan dengan cara-cara yang serius juga. Saya sendiri dan saya rasa teman-teman semua di sini juga mungkin kita pernah berada dalam situasi kondisi yang sulit dalam hidup kita ya. Apalagi sekarang sulit tetapi terhimpit atau terjepit dengan urusan pekerjaan dan uang. Ini lebih sulit lagi ya. Tapi tadi kata Pak Joni, ini pun akan berlalu ya teman-teman. Semua ini juga akan berlalu. Kita mesti merenungkan, kemudian refleksi juga kembali ke masa lalu. Juga hidup kita baik-baik saja gitu. Komunikasikan, kolaborasikan, relaksasi, dan bicaralah dengan ahli ya. Jangan bicara dengan dukun, jangan cari ke ahli dukun, ke teman-teman, enggak ya. Mereka bukan profesional, tapi carilah seorang profesional kalau Anda mengalami trauma, terutama di lingkungan pajak ya. Kemudian ada chatting tadi dari Pak Sunindo Pratama, mungkin belum terbaca kalau nggak salah ya. Rasa sabar saya sudah sampai puncak-puncaknya Pak, healing di weekend, pas masuk kerja, stres lagi karena ngurusi konteks. Kemudian ada lagi nggak yang ini? Ada informasi terbaru bahwa Cortex akan ditunda ya. Ini belum jelas bagaimana detailnya. Gara-gara tadi ada pertemuan tertutup dengan DPR. Kemudian ada Ibu Wiwi mengatakan sampai minta pindah divisi tapi nggak di ACC katanya. Wow. Kemudian Pak Wahyu, saran Pak untuk acara kalau bisa undang pihak terkait DJP dan IT DJP agar bisa ada solusinya Pak. Oke, kita serahkan kepada Pak Rinto ya dari IWPI. Kalau saya hanya host ya, host abal-abal aja saya nih. Pak Franky, saran Pak untuk acara kalau bisa undang pihak terkait DJP dan IT DJP agar bisa ada solusinya Pak. Ide bagus, bukan hanya mengeluh tapi ada peluang solutif, karena bila tidak maka hanya cur-cur bareng. Kita akan usahakan Pak ya, terus terang IWP sudah bersurat kemana-mana, dan hari ini pun kita lihat sendiri ya, Surya Utomo sendiri
DJP 1 aja tidak mau terbuka untuk umum. DJP 1 aja rapat di DPR tidak mau dilihat oleh kita semua. Apa yang dibicarakan di dalam kita tidak tahu Pak ya. Apalagi tim terkait teknis DJP bisa kita rujak rame-rame, dia nggak mungkin saya rasa ya. Kemudian Bapak Jaya Mulia Cahaya, hari ini login ke Impersonet, user badan usaha tidak bisa sejak rapat dengar, waduh, sejak rapat dengan DPR langsung dimatiin sama dia. Ibu Ayu Rahmawati, saya juga single fighter, akunting, finance, dan tech, ditambah kortes 2 bulan 2 kali gejala tipes. Waduh, sama Bu, kata Bu Pak Adli Hanif. Oke, bagaimana nih Pak Joni? Mungkin bisa kasih masukan buat teman-teman yang gejala tipes nih, karena tipes ini sangat berhubungan dengan mental ya Pak ya. Ya Pak, oh ya, so ini juga sisinya, ini sisinya kita nggak tahu ya apa atau apa ya, naik turun gitu. Nah mungkin ini bahkan bidang yang tinggi. Ada dugaan teman-teman di kantor pelayanan juga mengalami tekanan tinggi karena tiba-tiba harus banyak menghadapi masyarakat yang ini marah dan gitu. Jadi ini mungkin juga bisa momentum. Ayo kita saring ini refleksi diri, kita suarakan, tapi dengan cara yang sopan, karena kita nggak mau yang aneh-aneh gitu. Kita bukan oknum yang ingin merusak negara kita, gitu. Enggak. Kita ingin masyarakat Indonesia bisa tumbuh dengan baik, bagaimana generasi muda. Dan saya juga profesi lain juga seorang pengajar, seorang dosen gitu ya. Jadi sangat aware dengan kesehatan mental anak muda yang ada sekarang ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini ya. Jadi ini juga tadi ada yang tulis pingin rasanya maki-maki gitu. Jadi ya kadang kita nggak tahu Pak, ini sebenarnya yang kita maki itu ada orang yang tepat atau enggak. Kalau kita memaki orang yang tidak tepat kan nanti kasihan juga Pak, kita yang tambah dosa Pak. Ya hanya perlu yang seperti ini adalah apa? Olah napas. Ketika ingin marah, lidahnya itu direbahkan ke bawah, tarik napas, buang napas, ya kan? Nah, sukanya apa? Kucing liatin kucing gitu. Jangan lihat petugasnya gitu. Nah, jadi ini adalah intinya tadi adalah bagaimana kita itu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, tadi kepada Ibu Ayu Rahmawati, seorang single factor, akunting, finance, tax, tambah cortex, 2 bulan 2 gejala tipes. Bu, mohon maaf Bu, kami sangat simpati dengan Ibu Ayu, kami sangat mendukung ketika seorang wanita itu mandiri, itu ini adalah semangat dari Ibu kita Kartini juga ya, bahwa kesetaraan gender di Indonesia udah ada. Kita senang ketika ada fighter itu dari kaum wanita, itu kita sangat senang, sangat mendukung. Nah, kita paham bahwa yang mau diatur, yang mau diurus di hidup ini bukan cuma pajak ya, apalagi tadi ini Ibu Ayu belum bercerita ya, apakah sudah berkeluarga atau belum, punya berapa anak misalnya, tanggungan seperti apa. Ada loh yang ketika bekerja itu harus menghidupi keluarga yang lumayan rame gitu ya. Ada lagi yang keluarganya itu mengalami disabilitas sebagai tulang punggung keluarga. Nah, kami sangat simpati ke ini. Nah, terkait dengan ini Bu, ini 2 bulan 2 kali gejala tipes itu mungkin ya dikomunikasikan. Yang ini mohon maaf ya, ini pakai berita. Nah, pakai berita, pakai data, sampaikan ke pihak luar. Ke pihak luar, kenapa Bu Ibu Ayu? Karena pihak luar kita minta untuk jangan dulu mendesak. Mas Rawan, sepertinya Pak Joni lagi. Untuk Oke. Halo Pak Joni, suaranya? Kita kehilangan suara Pak Joni.
Oke, mohon maaf teman-teman ya, mungkin Pak Joni tersambar petir korstres yang yang barusan kacau balau, yang barusan terjungkir Ya. balik di gedung DPR ya. Ini Pak Joni, Ya. halo Pak Joni, Ya, lanjut Pak. sorry. Ya, bayangin wifi aja itu mengalami wifi. Sorry. Oke. Ya. Oke, sudah. Jadi bahkan wifi aja mengalami gangguan ya. Nah, ini juga ini saya sekarang sedang ada gangguan ini ya, tenggorokan ya. Ini juga harus sangat diperhatiin ya. Jepang udah ada travel warning, di juga udah ada yang katanya ini virus baru. Untuk seperti ini, tolong teman-teman jaga kesehatan gitu. Oke. Jangan nanti setelah ini kesehatan kita drop, antibody kita drop, nanti kena virus. Ketika kena virus, apakah klien itu nanti memberikan santunan itu belum tentu loh. Jadi ini kita harus tahu mana yang paling utama gitu ya. Nah, tapi intinya adalah coba itu berkomunikasi ke klien, oke, kemudian jelasin, mudah-mudahan mereka paham. Nah, setelah mereka paham itu, ya udah kita atur waktu kita, istirahat kita atur, dan paling penting adalah Pak, ibadah kita harus kita perkuat. Tidak mungkin Tuhan memberikan ujian yang nggak bisa kita lalui kan. Itu sih. Oke, ya mungkin itu Pak Awan, Pak Rinto dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Luar biasa waktunya, walaupun dengan sinyal susah ya. Ada lagi dari Pak Konari Hospitality, saya buka akun pribadi dan punya 3 wajib pajak kok. Yang satu sudah dibuka dengan akun direktur di Kalimantan, tapi saya mau buka di Semarang tidak bisa saat Kalimantan sudah input dan close baru bisa akses. Waduh Pak, ini teknis Pak. Kita nantikan saja Pak dengan sabar dan banyak doa Pak ya. Kita nantikan bagaimana follow up dari kabarnya DPR dan Surya Utomo yang barusan katanya akan menunda kontes ya, kita tunggu aja nanti sorean. Bapak Ibu Okta Wijaya, 3 browser widescreen semua, mulai dari akun drafter PIC signer, gila ya, gila. Saya juga tadi pagi barusan diomel-omelin sama klien saya ya, kok serumit ini sih, serumit ini sih, kenapa nggak masuk akal sih dan sebagainya. Ya saya bilang aturannya ngomong itu, bukan salah saya. Kemudian Pak Dimas Eka Putra, perusahaan sudah profesional, rutin bayar, rutin lapor, tapi prosesnya dipersulit, ini kan aneh. Ya betul ya, memang aneh Pak, memang seaneh itu ya, memang seaneh dan seabsurd itu. Oke, thank you Pak Dimas. Mohon maaf teman-teman yang kita sudah mau closing ya, mungkin teman-teman udah pada kesorean. Kita langsung kembali ke Pak Rinto. Tadi Pak Rinto menyampaikan IWP akan bikin file mengenai apa tuh Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Sebagai informasi Mas Awan, jadi per hari ini IWPI sudah berkirim surat langsung ke Presiden Mas Awan. Jadi masalah ini kami menganggap tidak akan selesai di DPR Mas Awan. Karena sebenarnya tadi itu Pak Misbakun sudah komunikasi dengan tim saya Mas Awan. Itu mau ketemu dengan kita, ternyata kayaknya tidak mau bertemu Mas Awan. Jadi akhirnya hanya antara eksekutif dan legislatif saja. Jadi per hari ini IWPI langsung bersurat kepada Presiden, intinya kami akan memberikan advokasi langsung di belakang Presiden dan itu gratis, Mas Awan. Itu ada 3 hal yang akan kita bantu advokasi, Mas Awan. Dan teman-teman semua. Yang pertama adalah advokasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait pengadaan konteks sendiri. Yang kedua terkait teknologi informasi yang digunakan untuk membuat konteks. Yang ketiga adalah hukum perpajakannya. Begitu Mas Awan. Jadi itu kita berikan surat kepada Pak Prabowo Subianto agar intens terhadap masalah kortek ini, karena ini sudah banyak mempengaruhi wajib pajak di seluruh Indonesia, dan kita lihat hari ini juga banyak yang mengeluhkan ini ya, kesehatan mentalnya. Untuk kita dari IWPI akan kita bantu, nanti ada di websitenya iwpi.info, nanti akan kita buatkan menu, nanti akan bisa kita share juga di grup-grup, nanti di sana akan ada format surat permohonan ke KPP agar tidak dikenakan sanksi terkait kendala kortek tersebut, Mas Awan. Jadi untuk surat ini berguna untuk alat bukti bagi wajib pajak supaya nanti di kemudian hari 2-3 tahun kemudian apabila diperiksa oleh Fiskus itu tidak dikenakan denda. Itu aja Mas Awan. Oke, siap Pak Rinto. Kita tunggu Pak Rinto ya, IWP akan bikinin surat buat teman-teman semua. Ada lagi chatting dari Bu Diani, kalau menunda kortes gitu, faktur pajak semua sudah diterbitkan, apakah perlu terbit ulang e-faktur? Nah, kita nantikan Bu ya. Kita nantikan kekacauan berikutnya Bu ya. Nanti malam akan dimulai Bu, proses kekacauan berikutnya ya. Terus WHT, withholding,
bookpot yang sudah di-create di e-bookpot Cortex bagaimana juga. Nah, kita nantikan Bu ya. Mohon maaf Bu Diani ya. Mungkin kita akan bikin lagi seminar seperti ini minggu depan kalau sudah ada yang mulai gila ya. Ibu Mary, kami mau impor PPK PPN keluaran, PPh 21, PP 23 semua nggak bisa. Aduh, mohon maaf ya Bu Eri ya. Mohon maaf ya. Hari ini juga lagi error semua dan gara-gara kasus di DPR yang tadi barusan ini mungkin akan terjadi kekacauan lagi nih malam nih, kita tunggu aja. Hari ini terakhir bayar PPh 21 kan ya Pak, atau diundur. Tanggal 15 Bu ya, tanggal 15 ya Bu Mary, mohon maaf, mulai 2025 pembayaran PPh itu adalah semua tanggal 15 bukan tanggal 10 lagi ya. Ibu Asifa, dari jam 10 pagi sampai sekarang login Cortex mandek ya, mandek di akun PIC saya, mau ke akun PT masih muter-muter. Waduh, kita tunggu deh Bu. Saya rasa kita stop dulu deh, istirahat dulu ya karena baru ada keputusan dari DPR kan untuk menunda Cortex. Nah, bagaimana prakteknya kita tunggu aja. Saya rasa kita istirahat dulu nanti ya. Nanti malam baru kita lihat bagaimana pengumuman dari DJP. Ibu Ayu, Bu Mary setahu saya per Januari sudah pakai tanggal 15 ya, betul. Thank you Bu Ayu. Bapak Ibu Okta, nasib SPT unifikasi nggak bergerak dari status ya, menunggu pembayaran dari minggu lalu, billing sudah dibayar dari minggu lalu. Aduh, kasihan. Ibu Fitri, saya iseng minta nomor seri foto pajak di Enovat, ternyata di ACC ya Pak. Apa ada kemungkinan balik lagi? Sudah pasti balik Bu ya, barusan diinformasikan dari DPR, sudah pasti balik, tetapi bagaimana mekanismenya, bagaimana teknisnya kita tunggu saja Bu ya. Mungkin nanti malam atau besok pagi akan ada pengumuman. Thank you Bu Fitri. Bapak Ibu Pitik Cilik, saya admin teks dan saya ngeluh. Ya Pak, mohon maaf ya Pak ya, Ibu ya. Ibu Isna ini, menurutku solusinya adalah perluas servernya weh, supaya bisa dijangkau webnya. Kalau webnya mudah diakses. Oke, thank you Bu Isna ini. Ibu Mary, kalau kurang bayar PPN Pak, tetap akhir bulan atau tanggal 15. Akhir bulan Bu ya, mohon maaf ya. PPh semua tanggal 15, PPN tetap di akhir bulan. Seperti itu ya Bu Mary ya. Bapak Konari, semoga balik ke DJP online. Kita mudah-mudahan balik ya Pak ya, kita tunggu aja nanti malam. Ibu Siti, Pak, kalau mau bikin SKDWPL harus di akun PT kah atau harus di PIC? Jawabannya semuanya di PIC, Bu ya. Semuanya ngerjain di PIC, tetapi impersonate kepada badan. Oke, closing PPN, betul ya, kata Bu Asi ya. Closing PPN tanggal 15 untuk closing upload, tetapi lapor dan bayarnya di tanggal akhir bulan. Oke, saya rasa begitu teman-teman ya. Pak Rinto, terima kasih waktunya Pak Rinto. Bapak Joni, terima kasih waktunya Pak Joni. Kita sangat respect. Ya, sama-sama. Ya Pak, kita sangat respect dengan Pak Joni sudah bersedia hadir, Pak Rinto bersedia hadir, dan kita akan nantikan podcast berikutnya dengan Bapak-Bapak ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, sudah ada 200 orang lebih ya. 200 orang lebih yang hadir. Terima kasih teman-teman semua, kita akan jumpa lagi di waktu yang lain. Terima kasih Pak Konari dan teman-teman semua. Terima kasih semua. Selamat sore semuanya. Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.